wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita Maestria dengan NPM E1I024013. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Biologi Laut dengan dosen pengampu Ibu Nina Tri Agustini Eskol MSI. Selamat menyaksikan. Tahu nggak sih apa itu bumi? Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup yang kita kenal. Bumi termasuk planet kebumian atau terestrial karena tersusun terutama dari batuan dan logam. Nah, apa saja sih lapisan-lapisan yang ada di bumi? Lapisan-lapisan yang ada di bumi yaitu terdiri dari litosfer, yaitu lapisan batuan atau bentuk pegunungan dasar laut. Yang kedua ada hidrosfer, seluruh air di bumi yaitu laut, sungai, danau, es, bahkan air tanah. Yang ketiga ada atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi dan melindungi kehidupan. Dan yang keempat yaitu ada biosfer. Biosfer merupakan wilayah tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup. Lalu bagaimana sih awal mula bumi terbentuk? The process of the formation of the Earth occurred through long time relation to the dynamic of the solar system and took place around 4.6 billion years ago. Jadi, proses terbentuknya bumi terjadi melalui tahapan yang sangat panjang yang berkaitan erat dengan dinamika tata surya dan berlangsung sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Proses pembentukan bumi yang pertama yaitu pada pembentukan nebula matahari, di mana awalnya terdapat awan dan gas dan debu kosmik atau nebula yang sangat besar. Akibat daya gravitasi, nebula ini mengalami pemadatan dan membentuk matahari di pusatnya, sementara sisa material berputar mengelilinginya. Dan yang kedua yaitu ada akresi partikel debu dan gas. Material sisa nebula berupa debu dan gas saling bertumbukan dan menyatu melalui proses akresi, membentuk benda-benda kecil yang disebut planetesimal. Planetesimal ini terus bergabung hingga membentuk embrio para planet, termasuk cikal bakal bumi. Dan yang ketiga itu ada pembentukan proto atau protobumi, di mana protobumi yang membentuk atau terbentuk masih berupa pola hijau dengan suhu yang sangat tinggi akibat tumbukan antar material dan perubahan unsur radiator atau radioaktif, di mana pada fase ini bumi belum stabil dan sering mengalami pembenturan dengan benda planet lain atau benda yang ada di langit. Kemudian, proses yang keempat yaitu diferensiasi lapisan bumi, di mana seiring dengan waktu bumi mulai mendingin dan mengalami diferensiasi, yaitu pemisahan material berdasarkan massa jenisnya. Material berat seperti besi dan nikel membentuk inti bumi, sedangkan material yang lebih ringan membentuk mantel dan kerak bumi. Dan yang kelima yaitu ada pembentukan atmosfer dan hidrosfer, di mana aktivitas vulkanik awal melepaskan gas-gas berupa uap air, karbon dioksida, dan nitrogen yang membentuk atmosfer purba. Ketika suhu bumi semakin menurun, uap air mengembun dan membentuk samudra sehingga terciptanya hidrosfer. Dan yang terakhir yaitu yang keenam ada bumi sebagai ruang kehidupan, di mana setelah kondisi fisik dan kimia bumi relatif stabil, lingkungan mulai mendukung munculnya kehidupan. Inilah yang menjadikan bumi sebagai ruang kehidupan yang dinamis, sebagaimana dijelaskan dalam kajian dinamika planet bumi yang terdapat dalam judul yang selanjutnya yaitu adalah tentang air. Ada yang tahu nggak dari manakah asal air atau lautan di bumi pertama kali? Asal air dan lautan di bumi dapat dijelaskan melalui beberapa proses utama yang saling berkaitan. Di antaranya prosesnya itu terdapat 4, yaitu yang pertama, degradasi dari aktivitas vulkanik. Pada masa awal permukaan bumi, aktivitas vulkanik sangat intens. Letusan gunung api melepaskan uap air dari dalam mantel bumi. Ketika suhu bumi menurun, uap air ini mengembun menjadi hujan dan dalam waktu yang sangat lama dan akhirnya mengisi cekungan permukaan bumi menjadi samudra dan lautan. Yang kedua yaitu ada pendinginan purba bumi atau pendinginan bumi purba. Setelah bumi tidak lagi berupa bola pijar,
suhu permukaan menurun sehingga dapat berada dalam bentuk dan keadaan yang cair. Proses ini memungkinkan akumulasi ini secara bertahap di permukaan bumi. Tes yang ketiga yaitu ada kontribusi benda langit atau asteroid dan komet. Selain dari dalam bumi, air juga berasal dari tumbukan komet atau asteroid yang kaya akan es. Tumbukan ini terjadi pada fase awal tata surya dan turut menambah cadangan air di bumi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada siklus hidrologi awal, di mana setelah laut terbentuk, proses penguapan, hujan, dan aliran air mulai berlangsung, menjaga keberlanjutan volume air hingga saat ini. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dan saya ambil.